Adem jadinya tuh, adem jadinya. Tanpa pertikaian, tanpa perdebatan, ya kan, semuanya saudara seakidah Islam. Nah, apakah Pak Panglima TNI Andika Perkasa mau nyoba di Beckham, ya kan? Kemudian Pak Dudung apakah mau nyoba di Beckham? Kemudian yang lain, yang kemarin tuh yang datengin di Ponpes Tajul Alawiyin, apakah mau di Beckham juga? Silakan datang aja langsung, insya Allah gratis, saudara. Takbir, Allahu Akbar. Nah, ini baru contoh TNI bersama rakyat, TNI bersama umat. Saya bilang kalau belajar agama itu jangan terlalu mendalam kalau tidak ada gurunya. Oh, itu. Tidak ada ustadznya, tidak ada kiai yang membimbingnya, nanti salah-salah. Seperti layaknya seorang prajurit tidak berpegang sabta marga, sumpah prajurit 8 wajib TNI. Ngawur aja. Sekali lagi kepada saudara Dudung, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, klien kami, itu adalah bentuk kritik dan cinta terhadap Tentara Nasional Indonesia. Jadi tidak ada penyebaran kebencian di sana. Dan kepada para pengecut dan teroris aslinya, kami meminta kita semua menghargai proses hukum yang ada. Hentikan teroris yang ada saat ini. Begitu yang bisa Anda sampaikan. Tim advokasi Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota. Ini contoh kerjasama yang baik. Andaikan misalnya berseberangan, itu bukan karena keinginan mereka. Semoga tetap bersaudara seakidah Islam, kerjasama yang saling menguntungkan. Kalau bisa bersinergi, kenapa harus ribut-ribut? Semestinya beginilah, TNI dan ulama harus bersatu. Yang jelas saya sampaikan, Habib Bahar ini kan memang pendakwah yang memang konsisten untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya yang baik sama beliau dipuji, didukung, dan meminta masyarakat untuk terus menyemangati mendukung hal tersebut. Sedangkan yang munkar, yang kurang baik, yang harus dikoreksi karena kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara, dan terhadap termasuk kepada institusi TNI dan juga Pak Dudung sendiri. Itu makanya Panglima TNI harus perintahkan Jenderal Dudung damai dengan Habib Bahar, militer kembali ke barat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diharapkan segera memerintahkan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman untuk berdamai dengan rakyat biasa seperti Habib Bahar bin Smith yang belakangan ramai diperbincangkan. Sebab perseteruan antara Bahar bin Smith dan Dudung Abdurrahman sangat tidak etis lantaran timbul kesan TNI versus rakyat. Jadi lantas menyinggung insiden Bahar bin Smith yang didatangi perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu hingga penetapan Bahar sebagai tersangka dinilai berlebihan. TNI yang bertugas menjaga pertahanan nasional sangat tidak etis, turun langsung berurusan dengan masyarakat sipil. Untuk itu pengamat politik jebolan UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta ini berharap Panglima TNI turun tangan memerintahkan Jenderal Dudung untuk berdamai dengan rakyat. Dalam hal ini Bahar bin Smith. Panglima TNI perlu mengembalikan militer ke barat, menjaga stabilitas dan perdamaian internal sesama anak bangsa. Tidak saja menegur Dudung, tetapi termasuk yang mendatangi Bahar Smith ke kediaman karena itu menurunkan martabat serta wibawa militer. Begitulah tandasnya. Belakangan muncul isu adanya peran Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di balik kasus yang menimpa Habib Bahar bin Smith. Hal itu disampaikan oleh pegiat media sosial Edi Mulyadi yang menilai bahwa polemik pondok pesantren Habib Bahar yang didatangi oleh segerombolan prajurit TNI termasuk Brigjen Ahmad Fauzi merupakan sebuah pelanggaran. Menurut Edi Mulyadi, baik dari segi aturan maupun hukum, tak ada yang memuat legitimasi soal seorang jenderal TNI membawa sebuah pesan ke sebuah pondok pesantren. Dia mengklaim teman-temannya yang merupakan praktisi hukum juga mengaku heran dengan tindakan petinggi TNI yang justru mengurusi masalah di luar ranahnya. Andika Perkasa diminta segera menanggapi kasus ini dengan serius. Edi Mulyadi lantas mengingatkan agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa segera turun tangan mengatasi masalah yang terjadi. Minimal orang nomor 1 di TNI itu memberikan teguran. Habib Bahar bin Smith tersandung kasus ujaran kebencian. Ini Mas Andika Perkasa, Panglima TNI, please deh, kasih teguran lah minimal, kata Edi Mulyadi. Dia pun menyindir soal isu yang beredar di masyarakat bahwa Brigjen Ahmad Fauzi diduga mendatangi pondok pesantren Habib Bahar atas perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Tapi saya nggak tahu apakah si Komandan Korem Surya Kencana datang entah membawa pesan dari siapa. Tapi yang berkembang di warganet kuat dugaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Begitulah imbuhnya. Tindakan Selamat Ma'arif mengejutkan, bisa berbuntut panjang, tajam. Ketua Persaudaraan Alumni PA 212, Selamat Ma'arif ikut menyeroti aksi dan Rim 061 Garing Surya Kencana. Brigjen TNI Ahmad Fauzi yang mendatangi pondok pesantren Tajul Alawiyin untuk menemui Habib Bahar bin Smith.
Dia menilai langkah Brigjen Ahmad Fauzi itu dianggap telah menyalahi tugas TNI. Hal itu menyalahi tugas dan wewenang TNI, tulis Selamat saat dikonfirmasi Selasa 4 Januari. Urgensi Brigjen TNI Ahmad Fauzi juga dipertanyakan atas dasar hal apa menemui langsung Habib Bahar ke ponpes milik Habib Bahar tersebut. Justru menurutnya dengan kedatangan Brigjen Ahmad Fauzi terkesan malah menakut-nakuti rakyat. Itu kesannya menakut-nakuti rakyat. Kalau mau silaturahmi bisa baik-baik dan tegas Selamat. Sebelumnya, Kapten Rem 061 Surya Kencana Mayor Infanteri Ermansyah telah menjelaskan maksud kedatangan Brigjen TNI Ahmad Fauzi menemui Habib Bahar bin Smith di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 31 Desember. Menurut Mayor Ermansyah, Brigjen TNI Ahmad Fauzi datang untuk menasihati Habib Bahar agar tak usah menyinggung TNI maupun KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam ceramahnya. Dia turut berharap seorang ulama Sarsenja dapat memberikan ketenangan, kedamaian untuk umat dalam ceramahnya, bukan sebaliknya atau malah mengurusi prajurit yang di Papua. Ini sangat tidak tepat menurut kami, tutur dia dalam siaran persnya. Sabtu, penceramah kontroversial Bahar bin Smith mengeluarkan seruan kepada seluruh umat Islam dan pengikutnya. Seruan itu disampaikan Bahar dari balik penjara setelah Polda Jawa Barat menetapkannya menjadi tersangka kasus penyebaran berita bohong pada Senin 3 Januari 2022 kemarin. Adapun seruan Bahar bin Smith itu disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Kata dia, penceramah berdarah Sulawesi ini meminta seluruh umat Islam untuk melanjutkan perjuangannya melawan ketidakadilan dan kezaliman. Seruan Bahar ini tidak berbeda jauh dengan pernyataan sebelumnya saat ia hendak diperiksa polisi di Polda Jawa Barat pada Senin 3 Januari kemarin. Dia mengatakan jika dirinya dipenjara karena kasus ini, maka demokrasi di Indonesia telah mati. Kepada teman-teman media, terus saya ingin menyampaikan, kalau nanti saya ditahan, jika saya nanti tidak keluar dari ruangan ataupun saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya ini adalah bentuk keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, kata Bahar sesaat sebelum masuk ke ruang penyidik. Bahar bin Smith kemudian menyampaikan beberapa pesan kepada para pemuka agama. Jika dirinya benar-benar ditahan, dia meminta agar para habib dan ulama untuk tidak berhenti menyampaikan kebenaran. Saya dipenjara, wahai rakyat, wahai bangsa, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam. Para ulama, para habib, teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Begitulah pintanya.